Arfi tungguin, kek capek nih. Pagi ini aku diajaknya jogging, biar seperti anak kekinian katanya. Ya benar, di sini lebih banyak anak yang ingin dibilang kekinian daripada ingin sehat. Lihat saja mereka, ada yang pakai baju kemeja dan jeans, ada yang ngevlog juga, bahkan ada juga yang cuma ngobrol sambil godain perempuan-perempuan di sini. Parah kan? Memang gak ketolong mereka. Aku sendiri, jangan ditanya. Aku berlari terus ngejar si pria random itu. Larinya sih pelan cuma gak berhenti. Tunggu, kemana dia perginya? Ah, menyusahkan saja. Lebih baik aku beli minum dulu deh. Airnya satu pak, ujarku pada tukang minuman. Lebih sehat kan minum air putih abis olahraga. 5.000 mbak. Nih, kembalinya ambil aja pak. Uangnya pas mbak, yah cakep-cakep dengkul. Bercanda aja pak, serius banget deh kayak hubungan aja, gurauku. Emang sih mbak hubungannya diseriusin? Ujar tukang air itu membuatku berhenti tertawa. Kampret, tukang air itu pergi berlalu melaluiku. Ah leganya dahaga ini, air putih ini enak, apalagi jika diminum lewat mulut, nikmat sekali. Hai, boleh duduk sini kan? Aku menoleh ke sumber suara. Seorang pria duduk di sampingku. Dia menatapku tersenyum. Kenapa nih dia? Gak ada larangannya kan? Dia terkekeh. Lucu juga kamu sih. Andrian, ujarnya mengulurkan tangannya ke arahku. Well, kenalan aja kan? Julia, ujarku menyalaminya. Wow, nama yang bagus seperti aktris-aktris wanita yang berperan antagonis. Aku hanya tersenyum sedikit sesekali meneguk minumanku. Aku tidak berniat meladeni orang di sebelahku. Kalau dilihat dari wajah kamu, kayaknya kamu bukan orang sini ya? Tanyanya aku menoleh padanya. Bukan, aku orang sana kan tinggalnya di sana, bukan di sini. Dia tertawa mendengar jawabanku. Kenapa? Aku tidak sedang melawak kan? Kamu lucu deh. Seneng bisa kenalan sama kamu. Maksudku kamu bukan berasal dari kota ini. Biar aku tebak kulirik dia di sebelahku. Arfi kemana sih? Sukabumi? Ah bukan, Bogor, gak cocok deh, lebih ke Garut. Aku semakin males meladeninya. Cukup saja Arfi yang random, jangan ditambah dia lagi. Atau orang sini semuanya random ya? Bandung, teriaknya membuat orang di sekitar kami menoleh pada kami. Aku bener kan? Ujarnya kembali. Aku mengangguk pelan dan meneguk minumanku. Bener kan? Hehe, kamu punya wajah yang lucu, putih, halus dan cantik. Terima kasih, sungguh aku ingin melangkahkan kakiku dari sini. Atau aku tendang saja ya orang ini. Aku bunuh dan kutusukkan berkali-kali perutnya menggunakan pisau. Stop, ini bukan cerita di sebelah. Aku berbeda peran dengannya. Kamu kenapa gak pergi olahraga? Aku lihat kamu belum berkeringat. Ucapku. Wah, kita baru kenalan sebentar tapi kamu udah memperhatikan aku sedetail itu. Baik, abis sudah kesabaranku. Aku beranjak pergi tapi tangannya menahanku. Boleh minta nomormu? Ucapnya yang masih menahan tanganku. Supaya kita bisa ketemu lain waktu, sambungnya. Aku gak bawa HP dan aku gak hafal nomorku. Dia terlihat mengambil secarik kertas dan pulpen yang entah dari mana dia dapatkan. Atau dia pesulap ya? Ini nomorku, kamu bisa hubungi aku kapanpun. Dia memberikanku secarik kertas itu. Yakin banget aku hubungin kamu? Aku gak akan lepasin kalau kamu gak hubungin aku sekarang. Loh, kok dia maksa sih? HP kamu di kantong celana tuh jeplak kelihatan jelas. Aku lupa celana training yang kupakai ini sedikit ketat di bagian pinggang dan paha. Melihat keadaan di sini sudah sepi, dia bisa melakukan apapun padaku. Lebih baik aku mengalah. Aku merogoh sakuku, mengeluarkan HP-ku dan mengetikkan nomornya di HP. Saat akan menekan tombol hijau, tiba-tiba saja HP ditarik. Gak perlu, suara khas ini. Suara Arfi. Hei Bung,
Dia incaranku, carilah yang lain. Arfi mendekat pada si pria yang bernama Andrian ini. Dia menatap lekat matanya. Lama-lama mereka ciuman nih, deket banget natapnya. Lepaskan dia. Andrian masih enggan melepaskan tanganku. Sekali lagi gue bilang, lepasin tangan lo dari istri gue. Bub, aku terkejut. Arfi memukul si Andrian ini membuatnya terjatuh. Pukulannya cukup keras kurasa hingga si Andrian ini sulit berdiri kembali. Anggap itu hukuman buat lo karena udah ganggu punya orang. Ingat itu keparat, Arfi. Aku tidak suka dia berkata kasar seperti itu. Ini bukan Arfi yang ku kenal. Ya memang dia random dan cuek. Tapi baru saja aku lihat sisi lain dari Arfi, yaitu kasar. Arfi menatapku seolah bertanya ada apa. Aku segera menarik tangannya menjauh dari sana. Saat sudah di mobil aku menghembuskan nafasku kasar. Arfi melajukan mobilnya dengan kencang. Yah, kagak sans bawa mobil nih orang. Aku memperhatikan wajah sampingnya yang masih terlihat masih kesal. Arfi kamu diam? Bentaknya. Aku kembali bungkam. Aku yang belum pernah dibentak secara kasar oleh Arfi hanya diam. Dadaku sedikit sesak. Aku palingkan wajahku ke jendela. Mataku menghangat sepertinya cairan bening akan keluar. Sekuat tenaga aku menahannya tapi sesak di dadaku tidak bisa lagi kutahan. Aku menangis. Rasa kecewa dan takut menghantuiku. Inikah Arfi yang sesungguhnya? Mobil masuk ke parkiran. Arfi terus menarik tanganku sepanjang perjalanan. Arfi, sakit tanganku. Dia tidak menghiraukanku. Tanganku merah di genggamannya. Dia terus menarik tanganku kasar sampai ke apartemennya. Lalu dia melemparku ke sofa membuat punggungku bertabrakan kasar dengan sandaran sofa. Lalu dia berjalan ke meja, meremas kepalanya secara kasar. Dia ini kenapa? Aku masih menangis dalam diam memegang pergelangan tanganku yang merah. Aku berjalan ke arahku, namun sedikit berbeda tatapannya kini melemah. Dia berlutut di depanku dan menjatuhkan kepalanya di lututku. Maaf. Aku minta maaf, aku sangat menyesal, aku mohon maafin aku, ujarnya. Tangisku terhenti, Arfi meminta maaf. Lagi, aku melihat sisi lain dari Arfi yang belum pernah aku lihat. Dia mengangkat kepalanya menatapku. Kamu mau maafin aku? Aku masih diam. Kini dia beralih duduk di sampingku. Meraih pergelangan tanganku. Ini karena aku ya. Aku minta maaf. Tadi itu aku kebawa emosi. Aku cuma gak suka kamu dekat dengan orang lain maupun didekatin orang lain. Aku cuma, ucapan Arfi menggantung beralih menatapku. Tapi udah gak apa-apa kan? Masih sakit? Tunggu bentar ya. Arfi meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, Sinta, lo masih bertugas gak? Gue kesana sekarang. Ayo aku bawa kamu ke rumah sakit. Biar gak memar, aku menggeleng kuat. Dia menatapku. Aku gak apa-apa Arfi, ini cuma merah aja bentar lagi hilang kok, kamu gak usah khawatir. Gak Julia, aku perlu memastikan kalau kamu baik-baik aja. Aku cuma gak mau. Aku memotong ucapannya dengan meletakkan jariku di mulutnya. Aku gak apa-apa, aku cuma syok aja lihat kamu yang kasar. Aku memang belum pernah melihat kamu kasar seperti tadi, ucapku. Arfi menundukkan kepala. Dia menggenggam kedua tanganku. Selanjutnya dia bersandar pada sofa dengan satu tangannya masih menggenggam tanganku. Aku mau ganti baju dulu ya. Arfi mengangguk. Aku pun beranjak ke kamarku. Mengganti pakaianku dengan pakaian biasa. Saat hendak keluar aku mendengar sesuatu. Arfi masih duduk bersandar di sofa. Dia meracau gak jelas. Aku berusaha mendekat perlahan tanpa suara. Bangke, laki-laki bego gue. Fuklah, dia kenapa sih ngomong sendiri gitu? Aku masih diam di tempat. Posisi sofa itu membelakangiku, tanggung jawab apa? Lindungin apaan gue?
Boro-boro dari lindungin dia dari orang lain, lindungin dari diri gue sendiri aja gue gak mampu. Sit, bisa kulihat dia meremas wajahnya kasar. Dia kenapa sih? Arfi masih duduk di sana dan aku masih belum bergerak dari posisiku. Gak, apapun yang terjadi gue harus lindungin dia dari siapapun, termasuk diri gue. Aku ingin menghentikannya yang terus berbicara kasar, tapi entah kenapa kakiku enggan melangkah. Gue orang emosian, susah neken emosi gini. Apa yang harus gue lakukan? Gue baru aja bikin dia nangis. Arfi bego. Dia kembali membanting tubuhnya ke sandaran sofa. Andai lo tahu gue cinta sama lo Julia, gue sayang sama lo. Gue cuma cemburu tadi. Ah bangke, kenapa gue pengecut gini sih? Enggak, gue harus buktiin dulu sama dia kalau gue bisa lindungin dia baru gue ungkapin perasaan gue semuanya. Aku terdiam mendengarnya. Ini Arfi kan? Dia berkata begitu sadar atau enggak ya? Atau aku salah dengar? Arfi mencintaiku. Tunggu, aku lihat Arfi beranjak dari sofa menuju pintu keluar. Segera ku berjalan cepat ke arahnya. Arfi, mau kemana? Arfi menoleh padaku. Aku mau keluar sebentar cari angin. Kamu udah gak apa-apa kan? Yah ditinggal, ada perasaan tidak rela. Aku mengangguk saja. Arfi segera keluar dan menguncinya dari luar. Payah. Perutku lapar, lebih baik aku masak mengobati perutku yang keroncongan ini. Hari sudah berganti malam namun Arfi tidak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Kemana dia dan angin apa yang dicari sampai malam begini? Lagian angin kok dicari, siapa yang buang juga? Aku masih anteng menonton televisi, acara TV sekarang gak ada yang bagus. Penuh dengan sinetron seperti Anak Muda dengan moge dan balapan serta berebutan pacar sampai sinetron yang mengisahkan pelakor. Aku sebenarnya tidak pernah menyukai sinetron. Kenapa? Karena menurutku terlalu drama. Seperti sinetron, pelakor ini hampir suaminya ketahuan selingkuh, akhirnya ada saja yang membuat suaminya gagal ketahuan. Kan gregetan banget. Kesel pokoknya. Teng jam menunjukkan pukul 10 malam. Kabar buruknya adalah Arfi belum pulang. Aku meraih ponselku di nakas sebelah sofa, membuka aplikasi chat dan mencari kontak Arfi. Saat sudah berada di dalam menu chat berkali-kali aku menulis lalu kuhapus lagi. Aku ragu menanyakannya, aku takut mengganggunya tapi rasa khawatirku lebih besar. Dengan tarikan nafas aku beranikan diri menuliskan pesan untuknya, Arfi, kamu di mana? Udah makan? Aku membaca pesan yang kukirim. Delete artinya HP-nya aktif. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tidak ada balasan darinya. Aku terus memegang ponselku. Berulang kali aku membuka aplikasi chat dan tanda delete di sana, masih belum berganti tanda bahwa sudah dibaca. Aku sangat khawatir, hampir tengah malam dan aku belum dapat kabar tentangnya. Apa aku telepon saja ya? Tapi kalau dia marah gimana? Ah bodoh amat deh, paling gak aku memastikan dia baik-baik aja. Aku berusaha menghubunginya, sudah ketiga kali aku menghubunginya tapi hasilnya nihil. Aku lelah sendiri, ku baringkan tubuhku di sofa berharap terbangun saat Arfi pulang. Baru saja aku memejamkan mata terdengar suara kunci pintu terbuka. Klek, aku bangun dan langsung berlari ke arah Arfi. Aku memeluknya erat, menghirup aroma tubuhnya. Tunggu, aroma apa ini? Aku melihat Arfi yang, astaga, dia mabuk, tubuhnya lunglai berjalan terhuyung. Aku merangkulnya dan menuntunnya ke kamar. Ku baringkan tubuhnya di kasur. Sepertinya dia tidak sadarkan diri, mulutnya sangat bau alkohol. Aku mengganti pakaiannya dan menggantinya dengan pakaian rumahan. Aku juga membasuh wajahnya dengan air hangat dan handuk sekedar untuk membersihkan wajahnya. Ku rapihkan rambutnya yang sedikit berantakan. Aku memandanginya yang terlelap, satu jariku mengelus pipinya lembut.
Ada apa denganmu? Kenapa kamu pergi ke bar? Apa masalahmu sebenarnya? Tidakkah kehadiranku cukup untuk menjadi tempat keluh kesahmu, bukan sebuah botol bir di sana? Ada rasa sesak di dadaku melihat orang yang kusayangi seperti kehilangan arah. Ya, aku menyayanginya, sangat menyayanginya. Aku membiarkan perasaan itu merasuk ke hatiku dan membasahi seluruh jiwaku, membuatku memantapkan hati bahwa aku mencintainya. Aku ingin di sampingnya terus, pria yang beberapa bulan lalu kutemui di klub, dan karenanya juga aku bisa kembali merasa dikasihi. Tanpa kusadari air mataku kembali menetes, dengan segera aku hapus menggunakan tanganku. Tidak ingin mengganggunya, aku beranjak keluar. Well, malam ini mungkin aku tidur di sofa karena kasur Arfi yang biasa digunakan di bawah belum dipompa dengan angin. Berisik suaranya, kalau harus aku memompanya, jadi lebih baik aku tidur di luar. Nggak buruk juga, sofanya empuk. Tidur di sini semalaman tidak akan membuatku sakit badan esoknya. Sudahlah, pikiranku sudah tenang kini. Arfi sudah kembali dan aku bersiap tidur. Tidak lupa aku mengunci pintu apartemen sebelum tidur. Sinar matahari memasuki jendela kamar. Aku mengerjap beberapa kali, namun aku masih mengantuk dan enggan membuka mataku lebar-lebar. Ini kan hari Minggu. Lagian tubuhku juga terasa berat untuk bangun. Apa ini pengaruh dari gravitasi kasur yang lebih besar dari biasanya di Minggu pagi? Ku tarik lagi selimutku hingga menutupi leherku. White, selimut. Aku tidak ingat aku bawa selimut saat tidur di sofa semalam, dan ini empuk sekali. Ada yang salah denganku, sarafku mungkin sudah tidak berfungsi karena tidur di sofa. Ku raba dengan tanganku, ku buka sedikit mataku. Benar, ini kasur, itu artinya, aku menggeser sedikit, tubuhku terasa berat sekali dan melihat ke bawah. Tidak ada, Arfi tidak tidur di bawah sana. Kenapa aku bisa di kasur, semalam kan di sofa? Apa Arfi memindahkanku ke sini? Berarti Arfi tidur di sofa. Mataku membuka sempurna, lalu ku singkap selimut yang menutupi tubuhku. Saat akan bangun, tubuhku terasa berat sekali. Ini sih bukan gravitasi lagi namanya, tapi seperti menggendong orang lain. Sepasang tangan memeluk perutku posesif. Aku menoleh ke belakang perlahan. Mataku membulat. Arfi, dia tidur bersamaku semalam dan dia bertelanjang dada. Apa artinya aku dan dia semalam? Arfi tiba-tiba mengerang sedikit. Aku masih diam, dengan posisi Arfi memelukku dari belakang. Nafasnya bisa kurasakan di belakang leherku. Jantungku berdegup dengan kencang. Sial, pagi-pagi udah kayak jogging aja jantung ini. Setengah jam dengan posisi seperti ini secara sadar. Akhirnya Arfi melepaskan pelukannya. Dia mengubah posisi tidurnya. Aku duduk di kasur masih berpikir apa benar aku melakukannya semalam. Tapi pakaianku masih sama seperti semalam, tidak berubah sama sekali. Aku memang menggunakan tank topku dan celana pendek. Itu pakaian tidurku. Kenapa kamu bengong pagi-pagi? Suara Arfi menyadarkanku dari lamunanku. Arfi bangkit dari tidurnya dan duduk di sampingku. Semalam, terima kasih ya, ucapnya di depanku tersenyum. Jadi benar semalam itu kami melakukannya, tapi kenapa aku tidak merasakannya? Arfi beranjak dari kasur dan memungut kaos yang semalam kugantikan untuknya di lantai. Gak salah lagi, aku benar-benar melakukannya. Dia melakukan itu kepadaku. Sebelum dia keluar, aku bertanya padanya, Arfi, semalam kita berhubungan ya? Tanyaku polos. Dia menoleh padaku lalu mengeritkan dahinya. Kenapa? Apa aku salah? Berhubungan apa? Malah balik nanya gimana sih? Oh ya, aku lupa Arfi. Ini orang yang suka memanfaatkan kesempatan. Aku berdiri menghampirinya, mendekatkan tubuhku padanya hingga tubuhnya menabrak pintu di belakangnya. Apa yang kamu lakukan semalam padaku? Dia hanya diam menatapku.
Kamu ngomong apa sih? Bikin kesel. Aku kembali menghimpit tubuhnya hingga tidak ada jarak di antara tubuhku dan tubuhnya. Julia, jangan begini. Kurasakan sesuatu benda mengeras di bawah sana. Mungkin akibat dadaku yang kurapatkan dengan dadanya. Hihihi. Katakan saja Arfi, aku gak marah kok kalau kamu emang ngelakuin itu. Tapi, kamu egois gak ngebiarin aku ngerasain juga, ucapku sedikit mendesah. Kamu sakit Julia, pergi mandi sana. Itu bisa menyegarkan pikiranmu, ucapnya namun tidak berusaha melawan. Bagaimana kalau kita mandi bersama, ucapku nakal. Sungguh aku senang sekali menggodanya. Ada semburat merah di pipinya dan dia terlihat menahan sesuatu. Hehehe, lucu sekali. Apa? Jangan gila kamu? Dia memalingkan wajahnya. Kita sudah melakukan hal gila bukan? Aku terus menyerangnya dan menghimpit tubuhnya dengan tubuhku. Aku ingin tertawa keras sekali melihatnya seperti menahan sesuatu. Apa maksudmu sih? Orang ini benar membuatku kesal. Kamu semalam melakukan apa sama aku? Kenapa susah banget ngaku sih? Aku menjauhkan tubuhku dan berkacak pinggang menatapnya kesal. Ngaku? Aku harus ngaku apa? Oh, aku tahu. Ngaku kalau kamu mengigau begitu. Aku terdiam. Ngigau, katanya. Kamu semalam mengigau Julia. Aku menggendongmu ke kasur. Tapi kamu memelukku, membuka bajuku kasar, membuatku bingung harus apa. Aku membulatkan mataku. Apa itu benar? Ya. Dan kamu menciumi kasar dadaku. Nih, lihat merah-merah karena kamu. Dia membuka bajunya kembali menunjukkan beberapa bekas tanda merah di dadanya. Aku tidak menyangka melakukan itu padanya. Aku rasa dia benar. Aku sudah gila. Sudah kan? Aku harus ngaku apa lagi? Ah, lebih baik aku mandi, ujarnya membuka pintu dan menghilang di balik pintu. Tak berapa lama pintu kembali terbuka. Arfi menyembulkan kepalanya ke dalam. Ngomong-ngomong, tawaranmu soal mandi bareng masih berlaku? Kalau ya, aku tidak keberatan, ucapnya dengan senyum tengilnya. Aku tertawa lalu kuhampiri dia. Boleh asal adik kecilmu gak boleh berdiri. Kalau sampai berdiri, aku gigit sampai abis, itu mah lu bunuh gue namanya. Masa depan, gini-gini nih. Ah, cubluk. Dia pergi ke kamar mandi. Aku tertawa keras. Ah, senang rasanya Arfi sudah membuka dirinya dan menjadi dirinya sendiri yang tidak banyak orang tahu. Ternyata sifatnya humoris juga, tapi kadar ngeselinnya masih gak berkurang sama sekali. Beberapa setelah hari di mana Arfi mabuk, kami tidak lagi canggung untuk saling meledek satu sama lain. Lagi, Arfi memberiku kejutan baru. Dia menjadi orang yang jauh lebih baik dari yang kukenal. Tidak kaku dan formal. Bahkan tidak jarang candaan kami berunsur dewas. Tentu kami hanya bercanda, begitu juga dengan Arfi yang mensikapi ulahku hanya guyonan semata. Karena apa? Karena Arfi masih tidur di bawah dan aku di kasur, hehehe, ngerti kan? Sikap Arfi yang humoris lebih kenyebelin ternyata hanya berlaku saat kami sedang berdua saja. Aku merasa orang yang paling mengenalnya dan tahu Arfi yang sesungguhnya. Jika di kantor atau di depan orang banyak, dia kembali bersikap dingin seperti sekarang. Aku sedang berada di ruang meeting bersamanya dan beberapa staf kantor kami. Jadi kami akan melakukan tinjauan ke lokasi langsung dan kami akan mengiklankan perumahan Permata Hijau. Setelah rampung 60%, jelas salah satu staf kami. Untuk pembangunan perumahan IU sendiri sudah rampung sekitar 40-50%. Sambungnya sambil menunjukkan diagram di papan dengan presentase pengerjaan proyek periklanan pembangunan perumahan Permata Hijau. Bingung kan bacanya? Ya, aku hanya baca judul diagramnya saja, hehe. Baik, bagaimana dengan bannernya? Tanya Arfi pada salah satu staf. Kami sudah mengalokasikan sekitar radius 10 km dari lokasi, dan ada 14 titik yang menurut saya akan menjadi pusat perhatian di sana. Dengan ukuran 3 kali 5 meter kurasa cukup besar, terlihat jelasnya.
Mereka saling berdiskusi untuk tender baru. Akan ada waktu aku yang menjelaskan nanti. Julia, tuh kan namaku disebut. Oke, giliranku. PT Maju Alam Jaya sudah mensepakati dan menyerahkan seluruhnya pada kita. Soal periklanan dan bannernya, serta periklanan yang akan kita jalankan setelah rampung 60% juga sudah disepakati. Aku membalik kertas kerjaku. Dengan banner 14 titik yang kita lokasikan juga sudah disetujui. Aku sendiri kemarin yang mengantar mereka menuju ke titik di mana banner akan kita tempatkan. Dan kita akan mengadakan kembali meeting dengan PT Maju Alam Jaya membicarakan konsep periklanannya nanti setelah 60% pembangunannya rampung. Panjangkan penjelasanku, perlu kalian catat aku bicara sepanjang itu hanya dengan satu tarikan nafas. Tidak, bukan ngomong cepat tapi berantakan dan sulit dimengerti. Aku menjelaskannya dengan pelan agar mereka mengerti. Itu artinya tidak ada masalah dengan tender rumah impian ini. Kita akan kembali mengadakan meeting dan aku ingin lihat proposal serta konsep periklanan kalian. Tolong selesaikan 3 hari sebelum kita meeting kembali. Siap, Pak. Baik, silahkan kembali ke ruangan kalian masing-masing. Terima kasih telah datang dan maaf mengganggu waktu kalian. Kami pun beranjak dari tempat duduk kami dan berjalan keluar menuju ruangan kami masing-masing. Saat sudah di ruanganku, dengan segera aku menyalakan komputerku dan menyusun laporan serta jadwal meeting berikutnya. Kulirik jam tanganku, panter perutku lapar rupanya, jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Aku membereskan pekerjaanku lalu beranjak keluar mencari makan. Hai, ketemu lagi kita, aku menoleh. Oh, Iwan rupanya. Kan kita sekantor. Iwan gimana sih? Aku memutar bola mataku malas. Meski sekantor kalau gak jodoh mah gak bakalan ketemu, Jul. Kalau kamu terus ketemu sama orang seisi kantor artinya kamu berjodoh sama orang seisi kantor ini begitu? Dia hanya tertawa mendengar ucapanku. Tidak terasa aku sudah berada di lobi. Mataku menangkap seseorang yang tidak asing sedang menatapku. Oke, gue sampai sini aja deh sebelum gue ditelan hidup-hidup sama doi lu tuh, hahaha, ucap Iwan berlari meninggalkanku. Kamu nungguin aku? Tanyaku saat aku sudah berada di depannya. Cukup lama, aku terkekeh mendengarnya. Tuh kan dia judes lagi jawabnya dan tatapannya datar lagi. Mau nemenin aku makan? Tanyaku. Boleh, tapi aku gak ikut makan. Aku kenyang makan cemburu. Hah? Makan apa? Samar-samar aku mendengar ucapan di akhir kalimatnya karena dia memelankan suaranya. Gak ada. Ayo kita pergi kan? Dia menarik tanganku lagi sampai ke parkiran. Memang gak begitu jauh sih parkirannya, cuma jadi bahan tontonan orang-orang sekitar kami. Kayak apaan aja deh dilihatin gini ih. Ini juga, kebiasaan banget narik-narik orang. Sampai di sebuah restoran seafood yang menjadi pilihan Arfi aku langsung pesen makanan, gurame bakarnya 1, minumnya es teh manis aja ya mas, ucapku pada pelayan. Kamu apa Vi? Aku Gusepi aja, mulaikan konsletnya. Oh yaudah, aku pergi biar kamu sepi. Iya ipundung wae si eneng teh. Bawal goreng aja jangan garing ya mas. Setelah pelayan itu menulis pesanan kami ia pergi. Kamu orang Sunda? Tanyaku. Kita kan pernah satu sekolah Julia. Hah? Satu sekolah? Kapan? Kamu lupa? Tanyanya lagi. Bentar deh, kamu bilang aku ada di mimpi kamu. Lalu sekarang kamu bilang kita pernah satu sekolah. Iya, aku yang dulu cuma inget muka kecil kamu aja. Lalu mimpi itu, aku kan bilang aku pikir kita pernah ketemu dan wajahmu gak asing bagiku. Tunggu, aku masih sulit mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Aku menatap Arfi mengingat wajahnya. Tidak ada satupun ingatanku tentang wajahnya Arfi. Aku baru pertama kali melihatmu saat di klub sana. Arfi tertawa kecil mendengarnya.
Dia mengeluarkan dompet dan menunjukkan foto seorang anak kecil di sana. "Ini kamu?" Dia mengangguk. "Demi apa aku memang mengenal anak laki-laki di foto ini. Aku ingat dia seorang anak kecil yang cengeng dulu dan pendek. Tidak mungkin, kini aku percaya the power of puberty. Arfi yang ada di foto dulu, anak pendek yang hitam dan cengeng selalu menyendiri. Jika ku bandingkan dengan Arfi yang sekarang, kalian tidak akan percaya. Dia tinggi, putih, keren dan, sudahlah, pokoknya jauh banget." Tunggu, kalau begitu, Angel itu," ucapku ragu. "Iya, dia kakak kelas kita saat kita SD, kita kelas 5 dan dia kelas 6. Aku tidak begitu mengenal Angel, tapi yang ku tahu saat sepulang sekolah Arfi kecil dulu selalu dibully, dan yang nolongin itu Angel. Wah, namanya berarti malaikat, hatinya pun malaikat juga." Sulit ku percaya, seperti deja vu saja. Aku mengembalikan fotonya dan makanan pesanan kami pun datang. Kami memakan makanan kami tanpa suara. Seperti biasa Arfi lebih dulu menghabiskan makanannya. Speed makannya dia seperti kecepatan internet di NASA, ngebut "Kamu lama banget makannya, biarin, diem deh jangan ganggu," ucapku menepuk tangan Arfi yang ingin mencicipi gurameku. "Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh makanan kesukaanku. Akan kulindungi meski harus mempertaruhkan nyawanya Arfi." Loh, selesai makan kami kembali ke kantor. Bekerja seperti biasa, sampai jam menunjukkan waktunya pulang. "Kamu mau langsung pulang atau makan dulu?" tanya Arfi saat aku sudah memasuki mobilnya. "Kita ke swalayan aja deh. Aku yang masak. Kamu mau dimasakin apa? Coba gulai ikan, boleh tuh kayaknya," ujar Arfi sambil menyetir. "Ikan apa maunya?" Aduh, nanya lagi. "Ikan cere, ikan gapi, ikan neon ikan. Gulai ikan hiu mau gak? Kan gede tuh, bisa buat setahun." "Boleh aja, kalau bisa masaknya mah." "Oke, kamu jadi umpannya ya." Anjay, itu mah gue yang digulai sama hiunya, dan kami tertawa bersama. Tidak ada lagi canggung di antara kami saat kami berdua. Mobil Arfi sudah memasuki area swalayan. Aku dan Arfi membeli kebutuhan untuk memasak ikan goreng. "Loh, kok jadi digoreng?" Karena Arfi gak mau jadi umpan hiunya. "Hehehe. Udah semua kan?" tanyaku memastikan. "Ya enggak lah. Masa barang-barang di swalayan tadi aku beli semua." Tahan, sabar-sabar. "Maksudku belanjaan kita loh Arfi. Kamu bawa semuanya kan?" ucapku tersenyum. Senyum dipaksakan supaya aku tidak kebawa emosi. "Tadi iya aku bawa." "Lah terus kamu taruh mana?" "Bukannya tadi kamu duluan bawa belanjaan ke mobil?" "Iya, aku emang duluan ke mobil bawa belanjaan. Tapi sampai mobil aku taruh di jok belakang tuh, gak aku bawa-bawa lagi." "Ah, Julia, kamu lapar banget ya?" Aku gigit tangan Arfi yang memegang setiran. Makhluk satu ini sungguh menguji kesabaranku. "Biarin aja, kamu ngeselin banget sih jadi orang." "Lah kamu rakus banget jadi orang, sampai digigit tanganku gini, jadi serem," ucapnya sambil mengelus-elus selangkangannya. Mesum. Mobil Arfi keluar dari area parkiran swalayan dan menuju apartemen. Saat masih di perjalanan pun sifat ngeselinnya Arfi masih aja diperlihatkan. Kalau saja aku sedang memegang palu besar, tentu saja tidak aku pukul kepalanya. Ya iyalah, masa aku mau melukai orang baik seperti Arfi, terlebih dia orang yang kusayangi, hehe. Selain itu aku Julia Ananta, bukan Julia Elaine seperti cerita di sebelah. Waka. Ngiyit, buf, tak, wadaw, gila apa itu ibu-ibu ya? Aduh, kepalaku kejedot sakit nih. Tuh salahin ibu-ibu tuh, gila apa dia? Bahaya nih kalau emosinya naik lagi. Segera ku elus punggungnya berusaha
Yuk jalan lagi. Arfi mengangguk dan memasang seatbeltnya kembali, begitupun denganku. Tunggu. Loh kok ini? Vi, seatbeltku rusak masa nih? Copot pentolannya, ucapku. Arfi berusaha menahan tawanya. Kamu bilang apa tadi? Pentolannya copot. Wahahaha. Lah dia malah ketawa. Apa yang lucu? Lagian apa sih ini namanya? Aku masih diam saja, melipat tanganku di dada. Arfi masih tertawa keras dan aku menatapnya sinis. Oke. Aduh, air mataku sampai keluar gini. Ya udah, yuk sini aku pangku aja. Pangku? Aku terdiam memandang Arfi. Kenapa diam? Udah buruan sini. Ye, lama aku lapar nih. Arfi memundurkan jok mobilnya, memberikan ruang untukku duduk di pangkuannya. Ayo cepetan deh Julia. Masih sempet aja bengong gitu, ujarnya lagi menarik tanganku. Kebiasaan kan? Iya bentar dong, aku kan pakai rok. Arfi menoleh cepat ke arahku. Kenapa? Rok kantor kan ini? Emang dia gak sadar seharian ini kan emang aku pakai rok? Jadi gak? Tanyaku yang melihat Arfi hanya diam. Iya, jadi sini deh. Aku melepas high heelsku dan beralih ke pangkuan Arfi. Aku mencari posisi enak di pangkuan Arfi, lalu Arfi memasang seatbeltnya, lalu ia melajukan mobilnya. Kamu tetap bisa menyetir meski aku kayak gini kan? Masih? Tenang aja, cuma kurang konsen nih kayaknya. Aku tertawa kecil. Kenapa? Gimana mau konsen? Aku harus memperhatikan jalan atau... Arfi menundukkan kepala namun matanya masih memandang lurus ke jalan. Aku tahu yang dimaksudnya. Hehehe, salah sendiri. Suruh aku duduk di pangkuan kamu gini. Keamanan yang utama Julia. Kenapa gak suruh aku duduk di belakang? Jangan dong. Nanti aku gak bisa kayak gini. Aku memukul dadanya pelan tapi tetap tertawa. Modus aku gak modus. Modus kan modal dusta. Sedangkan modalku banyak hanya untuk tinggal sama kamu. Aku terdiam sedikit, kudongakkan kepalaku sekedar melihat Arfi. Dia tersenyum dengan masih matanya fokus ke depan. Arfi, ya, terima kasih ya, ucapku tulus. Ia tidak membalas ucapanku, tapi ku yakin ia sedang tersenyum memandangku saat aku ucapkan terima kasih padanya. Arfi, apalagi? Di bawahku seperti ada yang mengganjel nih. Arfi terkekeh pelan. Biarin aja, masih aman kok, gak akan nimbus. Juga bukannya tadi aku bilang keamanan yang utama, ucapnya. Aku ikut terkekeh juga. Kapan-kapan jangan mengutamakan keamanan kalau urusan ini sama aku ya. Arfi hanya terkekeh kecil. Entah ia anggap ucapanku ini serius atau tidak. Jujur, ini ucapan yang keluar dari mulutku secara spontan. Anehnya aku tidak merasa menyesal telah mengucapkannya. Aku menyandarkan kepalaku di dada bidang Arfi. Dewi keberuntungan memang berpihak padaku. Di luar turun hujan dan jalanan yang kami lalui macet. Macet parah, hingga mobil kamu terdiam. Mungkin terdengar aneh, tapi aku menikmati macet ini. Tiba-tiba Arfi mengelus kepalaku. Tidurlah, macetnya masih jauh kayaknya. Nanti kalau udah diapat aku bangunin. Aku hanya mengangguk. Ku tenggelamkan wajahku di curug lehernya. Sebelah tanganku ku gunakan untuk mengelus rahang kokoh Arfi yang sedikit ditumbuhi bulu. Ku usap menggunakan ibu jariku. Ku rasakan pergerakan kecil di kepalaku. Arfi menundukkan kepalanya memandangku. Aku juga mendongakkan kepalaku menatapnya. Arfi mendekatkan wajahnya dan aku memejamkan mataku. Tidak butuh waktu lama aku merasakan benda kenyal menempel di bibirku. Iya, kami berciuman tanpa nafsu. Tidur ya, good night, ucapnya lagi. Kurasakan mobil Arfi mulai bergerak seiring terpejamnya mataku dan segera ke alam mimpi.